Di sini kita belajar bareng ya. Eh, kita langsung aja ke materi. Sebentar. Nggak bisa share screen ya? Apa sedang di share screen? Halo, moderator. Baik Kak, sebentar akan dianu oleh operator. Oke. Baik Kak, apakah sudah bisa share screen? Bentar. Nah, kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke semuanya. Sebelum kita latihan soal-soal dan tanya jawab, kita review materi dasar-dasar program dulu. Pemecahan masalah atau problem solving dengan komputer itu biasanya ada 4 langkah. Pertama itu kita pendefinisian permasalahan, kemudian permasalahan yang telah ada itu kita analisis. Kita biasanya di analisis itu ada kita menentukan seperti input, output, dan prosesnya. Kemudian setelah ada permasalahan dan kemudian dianalisis, baru kita bisa merancang algoritma dan representasinya. Biasanya dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Nah, di dasar-dasar program untuk persiapan UTS kalian itu biasanya masih hanya tentang flowchart saja. Kalau ke coding program dengan bahasa pemrograman itu biasanya nanti setelah UTS. Nah, di pendefinisian permasalahan itu sebelum suatu program dirancang untuk memecahkan masalah tertentu, permasalahan itu kan harus didefinisikan atau dinyatakan dengan baik dan jelas. Harus jelas apa inputnya, apa outputnya. Nah, misal, buatlah program untuk menghitung faktorial suatu bilangan. Kita pahami apa yang menjadi input, apa yang menjadi output, kemudian proses apa yang diinginkan. Nah, apa saja data yang sudah dimiliki sehingga kita bisa menganalisisnya. Nah, setelah permasalahannya didefinisikan, kita bisa menganalisisnya. Terkadang itu ada permasalahan-permasalahan yang kompleks. Nah, biasanya kalau permasalahan yang kompleks itu, untuk memecahkannya itu diperlukan pemecahan menjadi beberapa submasalah. Nah, untuk contoh analisisnya dari soal yang tadi, pendefinisian permasalahan yang tadi kan permasalahannya kan menentukan faktorial suatu bilangan. Inputnya pasti suatu bilangan bulat positif yang akan kita cari faktorialnya. Nah, outputnya pasti suatu bilangan hasil dari faktorial yang telah diinputkan tersebut. Untuk prosesnya, setelah kita input, kan faktorial itu kan dilakukan perkalian setiap bilangan sampai bilangan yang diinputkan. Kemudian ditampilkan hasilnya. Setelah kita memiliki soalnya, setelah didefinisikan, kemudian kita analisis apa yang diinginkan oleh soal tersebut, baru kita bisa merancang algoritma. Algoritma itu sendiri adalah urutan logis dan sistematis. Intinya adalah sejumlah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Dia itu harus logis dan sistematis.
kemudian digunakan untuk mendapatkan hasil atau output tertentu dari suatu inputan. Dan algoritma itu harus dikerjakan dalam waktu yang berhingga. Jadi algoritma itu tidak boleh tidak memiliki batas sampai mana pengerjaannya. Karena nanti kalau dia terus-menerus melakukan proses akan terjadi suatu error. Nah, biasanya penyajian algoritma itu ada 3 metode. Yang pertama itu narasi secara deskriptif atau dengan bahasa manusia. Kemudian ada pseudocode berbentuk seperti kode program yang belum sepenuhnya jadi. Kemudian ada flowchart menggunakan notasi simbolik atau simbol-simbol yang mewakili proses-proses tertentu. Nah, contohnya kalau dalam bahasa manusia untuk kasus faktorial yang tadi. Yang pertama itu tentukan n sebagai bilangan yang akan dihitung faktorialnya. Kemudian yang kedua, tentukan f sebagai penampung bilangan yang akan dikali. Kita beri nilai awal f-nya itu 1. Kemudian tentukan b sebagai simbol atau variabel dari bilangan antara 1 sampai n. Kemudian diberi nilai awalnya juga 1. Nah, setelah itu dilakukan perkalian antara f dengan b. Kemudian disimpan kembali di variabel f yang tadi. Nah, selanjutnya tambahkan b dengan 1. Disimpan kembali di b. Kemudian ada seleksi jika b masih kurang dari sama dengan n, kembali ke langkah 4. Dilakukan perkalian terus f dengan b sampai b lebih dari sama dengan n. Kemudian jika sudah lebih dari sama dengan n, lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ditampilkan isi f sebagai hasil dari faktorialnya atau outputnya. Nah, kalau dalam bentuk pseudocode, itu contohnya seperti ini. Read n, ini itu input. Diinputkan n, suatu bilangan n. Kemudian f dibuat 1, b-nya juga dibuat 1. Kemudian dilakukan perulangan atau repeat. F dikali b, kemudian b-nya dijumlahkan sampai b lebih dari n. Baru prosesnya selesai, kemudian dicetak f. Nah, selanjutnya ini materi yang sekiranya mungkin bakal keluar di UTS-nya nanti, yaitu membuat flowchart. Tentang flowchart. Contohnya ada di samping. Ini flowchart tentang kasus faktorial yang tadi. Nah, flowchart sendiri adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Di dalamnya berisi simbol-simbol untuk mewakili suatu langkah dalam proses dengan aliran proses ditunjukkan oleh panah. Seperti yang di kanan gambar flowchart-nya. Nah, simbol-simbol flowchart itu ada seperti ini. Ada lingkaran oval itu untuk terminal. Flowchart sama program itu biasa harus memiliki awal dan akhir. Kalau di flowchart itu dengan simbol oval seperti ini. Kemudian ada input. Kemudian ada seleksi atau decision. Kemudian ada assignment atau proses, iterasi atau perulangan, arah aliran atau proses dengan menggunakan panah-panah. Kemudian penghubung. Penghubung ini biasanya kalau di dalam satu halaman itu tidak mencukupi gambar flowchart-nya, itu bisa dipotong dengan menggunakan simbol lingkaran atau simbol seperti ini. Nah, setiap simbol itu kan dihubungkan dengan garis berpanah seperti contoh yang di kanan tadi. Itu menunjukkan aliran proses seperti ini. Ke bawah. Selanjutnya setelah sampai ini itu iterasi.
kemudian balik ke sini jika masih memenuhi. Kemudian flowchart diawali dan diakhiri dengan terminal, sehingga jelas saat apa dimulai dan berakhir. Nah, itu yang tadi, yang dalam bentuk oval, start, kemudian stop. Kemudian selain terminal itu setiap simbol selalu memiliki aliran masuk dan aliran keluar. Jadi tidak ada flowchart yang setelah masuk tidak ada jalan keluarnya gitu. Pasti kalau sudah masuk ke proses ada outputnya atau ada keluarannya. Kemudian simbol decision tertentu menghasilkan dua output masing-masing untuk kondisi true dan false. Itu untuk kasus seleksi yang tadi berbentuk belah ketupat. Biasanya digunakan untuk if else kondisi seleksi seperti itu. Nah, program mengolah data dari suatu nilai input menjadi output itu nilainya disimpan di dalam variabel. Setiap variabel hanya menyimpan suatu nilai dan memiliki nama tertentu untuk diacu. Contohnya itu bisa menggunakan alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, alfabet itu huruf kecil dan huruf kapital itu kalau di program itu berbeda, tidak sama. Jadi kalau misalnya diinputkan itu menggunakan variabel A, kemudian nanti diprosesnya menggunakan variabel A kecil, kemudian nanti diprosesnya menggunakan variabel A besar, itu tidak akan ketemu. Nah, terus contoh yang kedua itu X1 atau gabungan dari alfabet dan angka. Kenapa menggunakan gabungan? Karena kalau hanya menggunakan alfabet itu kan terbatas cuma 26 huruf kali 2 kalau karena berbeda. Nah, kalau menggunakan gabungan antara alfabet dan angka itu kita bisa membuat variabel yang mendekati tidak terbatas lah, karena angka itu sangat banyak. Bisa dibuat satu variabel, satu alfabet itu aja kan bisa dibuat jadi sangat banyak, misalnya A1, A2, A3 dan seterusnya. Kemudian contoh yang ketiga itu variabel rata-rata. Kita bisa membuat variabel juga dengan kata, namun harus bersambung. Di sini disambung menggunakan underscore. Nah, di sini tidak bisa menggunakan simbol seperti strip ini karena strip rata, karena tanda itu dianggap operator matematika atau operator minus atau kurang. Tipsnya, ingat bahwa program adalah mengubah input menjadi output melalui proses tertentu. Jadi ada 3 bagian, input, output, kemudian antara input dan output itu ada proses sehingga dia bisa menghasilkan output. Kemudian kita harus memastikan bahwa inputnya itu sudah didefinisikan. Kemudian pastikan selalu ada output. Kemudian flowchart yang dibuat itu harus bersifat universal, tidak hanya untuk kondisi tertentu saja, tergantung soal sih. Kan misalnya dinyatakan inputnya itu bisa bilangan genap atau bilangan ganjil, tetapi nanti kita malah hanya membuat flowchart yang mengoperasikan inputan bilangan genap saja, itu tidak boleh. Harus sesuai dengan apa yang diminta oleh soal atau masalahnya. Nah, suatu permasalahan belum tentu diselesaikan dalam bentuk flowchart saja. Dalam bentuk satu flowchart saja, ada banyak penyelesaian. Tergantung kreativitas kita masing-masing. Selanjutnya, struktur dasar dari algoritma. Secara umum itu ada 3 struktur. Yang pertama sequence atau runtutan, kemudian ada selection atau pemilihan, kemudian ada iteration. Nah, sequence atau runtutan itu berkaitan dengan urutan perintah yang digunakan. Mana yang harus didahulukan, mana yang boleh dibalik urutannya, mana yang menjadi syarat bagi yang lain. Contohnya kalau syarat yang lain itu contohnya kan seperti input.
sebelum kita ke proses, syaratnya kan harus ada inputan terlebih dahulu. Kemudian kalau yang mana yang harus didahulukan itu, misalnya nanti untuk menentukan diskriminan, itu kan apa namanya, terserah mau yang mana, yang diskriminannya kurang dari 0 sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 terlebih dahulu, itu kan kita bebas menentukannya. Nah, kalau yang apa namanya harus sesuai urutan itu, misalnya kasus menentukan segitiga sama sisi atau sama kaki atau segitiga sembarang, itu harus dimulai dari segitiga sama sisi dulu, baru ke segitiga sama kaki, dan kemudian segitiga sembarang. Itu nanti ada soal nanti bisa coba. Kemudian yang kedua itu selection atau pemilihan. Selection itu berkaitan dengan pengujian suatu kondisi, menentukan apa yang harus dilakukan bila kondisinya bernilai true dan apa yang harus dilakukan bila kondisinya false. Kemudian ada iteration atau perulangan. Iteration itu berkaitan dengan eksekusi perintah yang sama lebih dari sekali. Apa syarat terjadinya perulangan atau sampai kapan perulangan berlangsung. Nah, bentuk umum untuk kasus selection atau pemilihan itu seperti ini. Bentuk umumnya ada sebuah kondisi diseleksi, jika benar maka ada aksi atau ada proses kemudian jika salah dilakukan proses, kemudian lanjut. Nah, bentuk seleksi dengan satu pernyataan ini tuh setelah diseleksi, jika bernilai benar maka ada proses, jika bernilai salah maka lanjut ke proses selanjutnya. Bisa juga dibalik, setelah seleksi, jika salah ada aksi atau ada proses, jika benar maka lanjut. Itu tergantung dari kita atau dari permintaan soalnya. Nah, di sini ada seleksi berjenjang. Seleksi berjenjang itu seleksi yang dilakukan setelah seleksi. Nah, kan ada kondisi pertama. Di sini diseleksi. Apakah nilainya benar atau salah? Jika benar, dilakukan sebuah proses. Jika salah, dia diseleksi lagi. Jika dia benar, maka dilakukan sebuah proses. Jika salah, dilakukan proses, atau jika dengan satu pernyataan kan gitu bisa langsung. Nah, iterasi itu terdiri dari tahapan atau pernyataan yang akan dieksekusi oleh suatu kondisi yang dievaluasi sebelum atau sesudah eksekusi suatu pernyataan. Eksekusi dilanjutkan selama terpenuhinya suatu kondisi yang diperiksa atau dihentikan bila mencapai suatu kondisi tertentu. Iterasi terdiri dari perulangan pasti dan tidak pasti. Iterasi yang pasti itu menggunakan for do. Jadi kalau sudah pasti dari berapa kali perulangannya itu kan menggunakan for. Misalnya for i sama dengan 1 sampai n do gitu. Kalau perulangannya pasti itu misalnya dia menggunakan while do. Karena itu akan iterasinya akan dilakukan terus-menerus dengan jumlah yang tidak pasti sampai kondisinya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Kalau yang pasti sudah pasti, misalnya kan tadi for i 1 sampai n do, sudah pasti iterasinya itu terjadi sebanyak n kali. Kemudian perulangan pasti, yaitu yang sudah perulangan pasti itu iterasi yang diketahui sejak awal. Cirinya itu adanya nilai awal, nilai akhir, dan perubahan nilainya. Perubahan nilai itu bisa terus berjumlah atau berkurang. Misal seperti tadi for i sama dengan 1 sampai n. Bisa juga dibalik, misalnya for i sama dengan n down to 1 gitu. Kemudian perulangan tidak pasti itu kan perulangan yang tidak diketahui sejak awal, biasanya tergantung pada input atau hasil perhitungan dalam iterasi.
Contohnya kalau dalam flowchart itu seperti ini. Nah, di sini kelihatan bedanya. Kalau yang menggunakan while itu biasanya ditulis menggunakan seperti ini. Kalau yang iterasi berhingga itu dia seperti ini. Kalau di dalam aplikasi Flowgorithm itu dia sama bentuknya seperti ini. Cuma terkadang kalau ditulis itu kebanyakan membuatnya seperti ini. Seperti untuk seleksi kondisi. Nah, di sini ada dua bentuk penempatan pernyataan atau proses. Yang pertama itu dia diproses setelah dilakukan seleksi kondisinya. Ini kan yang tidak perulangan tidak pasti menggunakan while do. Nah, jadi setelah dia masuk diseleksi, jika memenuhi dilakukan proses. Kemudian kembali lagi diseleksi, jika masih memenuhi lakukan proses dan seterusnya. Ada juga yang dilakukan proses dulu baru diseleksi, jika false diulangi kembali, jika true lanjut ke proses berikutnya. Iterasi yang berhingga, iterasi yang pasti. Nah, tadi kan cirinya itu harus ada nilai awal, nilai akhir, dan selisihnya. Contoh penelusuran algoritma. Nah, ini kasus faktorial yang tadi. Nah, kita untuk penelusurannya itu sebenarnya bahasa atau cara kita itu bebas gitu, tidak ada aturan. Bisa dibuat seperti ini atau terserah kalian sebagaimana pahamnya kalian nanti. Yang penting jelas bisa dibaca dan bisa dipahami. Nah, kalau kita telusuri di sini kan flowchart-nya dimulai start, kemudian dilakukan input, read end. Read end di sini saya ingin memasukkan atau menginputkan n-nya 5. Saya ingin mencari faktorial dari 5. 5 faktorial itu berapa? Nah, kemudian masuk ke proses. F dibuat 1, B dibuat 1. Kemudian proses selanjutnya F itu F dikali B. Berarti kan tadi F-nya 1, B-nya 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian B sama dengan B tambah 1. Sama dengan B-nya 2. Nah, di sini kemudian dilakukan seleksi. Apakah B kurang dari sama dengan N? Tadi B-nya 2, N-nya 5. 2 kurang dari sama dengan 5 kan benar, true. Maka dia kembali. Nah, ini tuh bentuk dari iterasi atau perulangan tidak pasti menggunakan while do. Jadi ini kalau dibaca itu while B kurang dari sama dengan N, do. Jika kondisinya benar, maka dia berulang. Jika salah, dia ke proses selanjutnya. Nah, tadi kita sudah dapat F-nya 2. Kemudian B-nya ditambah 1 lagi. Kemudian dicek apakah B-nya masih kurang dari sama dengan N. B-nya 3, F-nya 2, 3 kurang dari sama dengan 5 kan masih benar. Maka dilakukan perulangan lagi kembali. Dihitung F dan B. Sekarang kita memiliki F sama dengan 6 dan B sama dengan 4. Dicek lagi apakah B kurang dari sama dengan N. Masih benar. Dilakukan kembali lagi ke atas. Sampai kita dapat nilai F itu 120 dan B-nya sama dengan 6. Masuk ke sini ke seleksinya. Apakah B kurang dari sama dengan N? Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? Itu kan salah. Maka dia lanjut ke proses berikutnya, yaitu dicetak F. Kemudian programnya berhenti, stop.
Ya rasanya itu aja, kita review materinya. Jika kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Untuk pembahasan soal UTS-nya kita lakukan setelah tanya jawab. Baik, kepada para peserta bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat ya. Nanti dengan cara menuliskan nama ingin bertanya, nanti bisa on mic. Monggo dipersilahkan. Oh ya, ini semuanya masuk di grup ya pesertanya? Masuk, Mas. Ya, masuk ke grup. Tadi sepertinya ada yang mengangkat tangan ya. Bisa langsung mengajukan pertanyaan. Bisa on mic, Dek. Ya, apakah ada yang bertanya? Apa dilanjutkan dulu membahas? Nanti di tengah-tengah mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung menulis di kolom chat ya. Mungkin begitu Kak Patih. Oke. Bentar. Kita lanjut berarti bahas soal UTS Dasprok. Ini tahun lalu kalau nggak salah. Semuanya sudah punya file yang udah ditranslate kan ya? Itu nanti bisa sambil dilihat yang itu kalau tidak paham. Nah, di sini kan di soal nomor 1 itu kan kita diberikan sebuah flowchart seperti yang ditampilkan. Kemudian soalnya ada sebuah pernyataan. Buatlah flowchart yang menerima 5 bilangan, kemudian cari apakah ada bilangan yang sesuai dengan kuncinya, kunci bilangannya. Nah, kuncinya itu sudah ditulis atau diberikan di dalam programnya, dalam algoritmanya. Nah, yang A tentukan, definisikan atau berikan bilangan yang diinputkan. Ini kan terserah masing-masing kita yang menjawabkan, ingin menginputkan bilangan berapa saja. Kemudian ditelusuri apakah flowchart dan tuliskan output apa yang dihasilkan nanti oleh flowchart yang sesuai dengan inputan yang kita berikan. Nah, kalau kita telusuri kan di sini di programnya itu kuncinya 99. Kalau misalnya saya masukkan bilangan pertama itu 2 misalnya. Berarti kan start, programnya dimulai, kuncinya ditentukan 99, B-nya sama dengan 1.
Nah, masuk ke ini tuh seleksi. Apakah B sama, oh ini untuk iterasi. Apakah B sama dengan 5? Belum kan tadi B-nya 1. Apakah B sama dengan 5? Salah. Berarti rate bilangan, masukkan bilangan. Tadi saya ingin memasukkan 2. Nah, terus dilakukan seleksi. Apakah bilangan yang saya masukkan tadi sama dengan kuncinya? 2 sama dengan 99? Tidak. Berarti salah, cetak tidak sesuai. Lanjut, B sama dengan B tambah 1. Ini tuh proses agar B-nya terus berjalan sampai B sama dengan 5. Ini tuh nanti yang mengakibatkan program ini berhenti gitu. Kalau tidak ada B sama dengan, jika B-nya ini tidak berubah, tidak selalu bertambah, programnya akan terus berjalan dan tidak akan berhenti, akan terjadi error gitu. Oke, lanjut. Apakah B sama dengan 5? Tadi kan B-nya ditambahkan. Berarti B-nya sekarang kan 2. Sekarang 2 sama dengan 5, salah. Rate bilangan, inputkan bilangan. Misalnya saya mau masukkan bilangan 100. Di seleksi, apakah bilangan yang saya masukkan itu sama dengan kunci? Apakah 100 sama dengan 99? Salah kan? Berarti cetak tidak sesuai. B-nya dijumlahkan lagi. Sekarang B-nya 3. Dicek apakah B sama dengan 5, masih salah. Inputkan nilai, misalnya saya masukkan 99 sekarang. Dicek apakah bilangan yang saya masukkan sama dengan kuncinya. 99 kan sama, udah sama. Berarti benar. Dicetak sesuai. Kemudian dilanjutkan lagi. B-nya sama dengan B tambah 1. Berarti sekarang B-nya 4. Kita masukkan bilangan yang keempat berarti. Dicek apakah B sudah sama dengan 5, masih belum. Inputkan suatu bilangan. Misalnya saya masukkan 1. Apakah bilangan sama dengan kunci? Salah, berarti cetak tidak sesuai. Kemudian B-nya sekarang 5. Apakah B sama dengan 5? Ya, sekarang kan B-nya sudah 5. Berarti kondisinya true atau benar. Maka programnya berhenti. Gitu. Berarti tadi kan outputnya kan kalau saya inputkan 2, terus berapa tadi? 100, 99, dan berapa intinya yang salah. Kemudian berarti kan outputnya kan tidak sesuai, tidak sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan tidak sesuai. Nah, yang B, apakah flowchart ini menjawab masalahnya secara benar? Berikan penjelasanmu. Kalau menurut saya ini sudah benar flowchartnya. Dia memberikan jawaban dari sesuai dengan statementnya. Cuma ini sebenarnya bisa dimodifikasi lagi ketika dia sudah mendapatkan jawaban sesuai, itu programnya berhenti gitu. Jadi kalau ini kan walaupun kita jika kita menginputkan kuncinya 99 di bilangan yang ketiga, itu kan bilangan keempatnya kan pasti tidak sesuai gitu. Bisa saja dimodifikasi ketika dia misalnya diinputkan di 99 di bilangan pertama, kemudian dia ketemukan sesuai, programnya langsung stop gitu. Permisi Kak Patih, Ya. izin masuk. Itu di kolom komentar ada pertanyaan Kak dari Vina Maulida. Kak izin bertanya, di read bilangan itu kita isi random begitu ya? Kasus yang di sini ya, di soal yang nomor 1 ini, ya karena kan di sini ya karena di sini
apa namanya yang diinputkan itu kan 5 bilangan, terserah kita. Intinya dia nanti apakah bilangan yang kita masukkan itu sesuai dengan kunci. Di sini kan bisa saja kalau kita rubah flowchartnya, kita ganti kuncinya jangan 99 kan bisa saja. Terserah masing-masing kita kalau yang di nomor 1 ini. Gimana? Baik, dari Mungkin Dek masih Vina, bingung. apakah sudah jelas atau masih bingung? Kalau di apa namanya secara umum itu tergantung dari permasalahannya, soalnya. Kalau memang di soalnya itu mengizinkan kita untuk bebas menginputkan, ya silahkan gitu. Kan soal itu kan terkadang ada yang soalnya misalnya inputnya itu hanya bilangan genap atau cuma bilangan ganjil atau cuma bilangan prima dan lain-lain. Inputnya itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh soal yang ada. Itu. Ada lagi atau mungkin yang tadi masih bingung atau gimana? Ini ada pertanyaan lagi dari Dek Nabila. Kak izin bertanya, jadi cara jawab nomor 1A itu pakai kata-kata kayak penelusuran gitu ya? Iya, apa namanya? Untuk yang bagian A kan kita disuruh untuk menelusuri. Kita masukkan input, kemudian kita telusuri flowchart tersebut kan. Uh, Tadi kan apa namanya penyajian algoritma itu kan ada 3 bentuk, 3 metode, bisa dengan bahasa manusia atau bahasa pseudocode, metode pseudocode atau dengan flowchart. Untuk penelusurannya seperti yang saya contohkan tadi juga bisa, atau dengan caramu sendiri juga bisa. Yang penting kan dia itu jelas, alurnya jelas, bisa dibaca dan tidak ambigu gitu. Intinya dia tuh jelas, misalnya alurnya dari start, kemudian proses selanjutnya dan terus ke proses selanjutnya gitu. Jangan tiba-tiba dari sini kemudian langsung ke output gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini Kak. Kak, di soal diminta 5 angka. Sedangkan saat penelusuran masih memasukkan 4 angka kemudian berhenti. Berarti bagaimana Kak? Tadi 4 ya. Coba sebentar. Tadi kan B-nya 1. Berarti kan itu bilangan pertama. Dilanjutkan, sekarang B-nya berubah 2. Berarti bilangan kedua. B-nya 3. Berarti bilangan ketiga. B-nya 4. Berarti bilangan keempat. Oh iya benar. Nah, keliru berarti saya tadi. Ada 4 bilangan ya kalau dia B sama dengan 5. Berarti ini harusnya tadi B-nya sama dengan 0. Berarti di sini ya benar. Berarti di sini harusnya apakah B-nya benar sih di sini B sama dengan 5, tinggal ini aja dirubah ini B sama dengan 0. Bisa juga begitu. Teliti sekali ya tadi ya. Saya tidak teliti tadi, Ya, maaf. baik. Iya berarti ini tuh berarti masih ada kekeliruan. Berarti di jawaban yang B itu ini tuh belum menyelesaikan karena kan di sini diminta untuk memasukkan 5 bilangan. Iya, benar-benar. Baik.
Seperti itu ya, Dek Rifdah jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dek Laili. Kak izin bertanya, apakah tidak ada kolom cetak? Seperti Gimana? itu. Kolom cetak. Kak izin bertanya, apakah tidak ada kolom cetak? Iya, Kak. Mungkin dari Dek Laili bisa diperjelas Kolom cetak. pertanyaannya. Ya, monggo Dek Laili. Oh. Kata Dek Laili cetak outputnya gitu, Kak. Saya masih belum paham. Cetak outputnya kan kolom cetak Write outputnya kan itu ya. seperti ini, write ini. Oh, Kalau di ya, intinya itu kan kalau bentuknya apa namanya jajar genjang ya. Kalau jajar genjang itu antara input sama output. Nah kalau dia read itu berarti input, kalau dia write itu berarti cetak atau output. Kalau di aplikasi itu kalau nggak salah jelas dia input sama ada tulisan input sama outputnya. Nanti saya perlihatkan. baik. Seperti itu ya, Dek Laili. Jadi outputnya itu di write itu, di jajar genjang itu. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Dek Alia ya. Kak izin bertanya, apakah boleh B sama dengan B plus 1 itu diletakkan di bawah kunci sama dengan 99, B sama dengan 1 baru seleksi? B sama dengan B plus satunya ditaruh di Diletakkan di bawah kunci sama dengan 99, B sama dengan 1 oh, baru seleksi. berarti di bawah proses ini ya. Iya. Iya, Kak. Hmm, boleh aja kalau tapi apakah itu masih memenuhi dari soal itu kita belum tahu. Harus ditelusuri lagi. Tapi kalau ditanya boleh, secara umum boleh. Apa namanya berarti nah, tapi ini kan di sini kan lihat panahnya kan. Kalau apa namanya B sama dengan B plus satunya ditaruh di bawah kunci 999 ini, kemudian panahnya ini berada di bawah B sama dengan B plus 1, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia kan berarti di luar iterasinya kan, di luar perulangannya. Kalau dia tidak B sama dengan B plus 1 ini tidak masuk, dia tidak akan mencapai kondisi di mana ini tuh bernilai benar gitu. Sehingga kalau dia tidak mencapai kondisi itu, programnya akan terus berjalan, dia tidak akan bisa berhenti gitu. Nah, kecuali kalau apa namanya ini ditaruh di bawahnya kunci 999 ini, kemudian panahnya berada di atas B sama dengan B plus 1 ini, berarti kan diselipin di sini kan. Itu boleh, malah sama aja sih sebenarnya, tinggal yang itu sama yang ini sama aja gitu. Cuma penempatan penulisannya beda gitu. Cuma tadi kondisinya kalau dia panahnya berada di bawah B sama dengan B plus 1, itu yang tidak boleh gitu. Baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Farhan ya, Kak. Diganti B lebih dari 5, apakah bisa, Kak? Ini maksudnya yang mana ya, Dik ya? Bisa dijelaskan? B lebih dari 5 ya. Iya. Oh Oh, iya, mungkin maksudnya yang yang B ini ya. sama dengan 5 itu kayaknya. Iya, Ya, iya, benar, Kak. kalau diganti B lebih dari 5, terus B-nya tetap dari 1 ya. 1, 2, 3, 4.
Berarti kalau dia B-nya sama dengan 5, masih masuk ya. Masuk, B-nya 6. Ya, boleh sih. Itu juga boleh. Berarti tadi antara B-nya diganti B sama dengan 0, ini tetap B sama dengan 5, atau ini tetap B sama dengan 1, ini diganti B lebih dari 5. Berarti kan kalau dia B-nya sama dengan 5, dia masih salah, dia masih menginputkan bilangan, berarti kan bilangan yang kelima. Kemudian ketika B-nya sama dengan 6, baru dia bernilai benar, kemudian stop. Boleh. Baik, terima kasih begitu ya, Dek Farhan. Pertanyaan selanjutnya, dari Dek Cynthia. Kak izin bertanya, itu kunci sama dengan 99, B sama dengan 1, apakah termasuk proses ya, Kak? Atau input? Seperti itu, Kak. Apa ya istilahnya? Kotak itu sebenarnya proses itu bukan selalu berarti dia itu melakukan suatu kegiatan gitu, kayak misalnya tidak selalu melakukan operasi gitu. Proses itu di sini berarti itu kalau yang kunci sama dengan 99 ini itu dia itu menyimpan kunci. Jadi di programnya itu disimpan variabel kunci dengan nilai 99 sama variabel B sama dengan 1. Baru nanti diinputkan bilangannya, baru dicocokkan apakah bilangan tersebut cocok dengan kuncinya gitu. Jadi inputan itu posisinya itu tidak harus selalu berada di paling atas ya. Tapi bukan berarti program itu harus Tadi kan syarat input itu kan syarat suatu program berjalan. Karena kalau tidak ada inputan, apa yang diproses gitu. Memang ada program yang tidak perlu memasukkan input, tapi itu program yang yang sudah fix gitu, sudah pasti dia itu untuk satu kasus saja gitu. Jadi bisa saja di set inputnya itu misalnya bilangan angka 5 gitu. Berarti kan program itu hanya mengeksekusi atau memproses inputan angka 5 saja. Sementara di soal ini dia itu 5 bilangan secara bebas gitu, secara random gitu. Makanya diinputkan sebuah bilangan. Nah, intinya yang kunci 99 sama B1 ini itu ini tuh assignment sebenarnya. Assignment atau proses, tidak cuma proses. Apa ya bahasa Indonesianya assignment? Gitu, masih bingung nggak? Coba. Iya, baik. Dari Cynthia, apakah penjelasannya sudah bisa dipahami? Apa ada feedback? Baik, Kak, sudah paham. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak izin bertanya, B sama dengan 1 itu apa nilai B harus lebih dari 1? Maksudnya gimana? Yang B ini apakah lebih dari 1 atau gimana? Maksudnya gimana? Di sini pertanyaannya seperti itu, Kak. Beda sama dengan 1 itu apa nilai B harus lebih dari 1? Ya Apa mungkin Dek mungkin Rahma bisa memperjelas ya. apa mungkin maksudnya apakah B itu harus terus berjumlah gitu ya, lebih besar dari 1? Apa tidak bisa
B-nya dari besar kemudian berkurang jadi semakin kecil gitu ya mungkin maksudnya. Iya Kak, mungkin seperti itu sepertinya. Boleh saja. B ini kan apa namanya faktor atau B ini sebenarnya kita gunakan untuk iterasinya. Kita menentukan apa namanya kan yang kita inginkan itu kan 5 bilangan. Berarti kan kita ingin iterasinya biar memenuhi 5 bilangan atau 5 kali iterasi gitu. Nah, di sini perubahan B ini yang akan menentukan ini tuh iterasi keberapa, ini tuh bilangan yang keberapa gitu. Kalau dibalik, boleh aja misalnya di sini B-nya dari sama dengan 5. Kemudian di sini diganti seleksinya ketika B sama dengan 0, berarti nanti di sini B sama dengan B dikurangin 1 gitu, selisihnya kan 1. Jadi kan iterasinya nanti B kan terus berkurang kan dari 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, ketika sudah mencapai 0 baru programnya berhenti gitu. Makanya kan tadi kan di iterasi itu kan di iterasi pasti itu kan bisa dari yang besar ke kecil. Misalnya for i n down to 1. Berarti itu dari n terus berkurang sampai 1 gitu. Baik, terima kasih Kak Pati. Mungkin pertanyaan nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa ditanya di akhir ya. Kita coba untuk masuk ke pertanyaan yang kedua. Monggo Kak Pati bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Tuh, soal yang kedua itu kan buat flowchart untuk mengecek apakah apa namanya pasangan tanggal dan bulan itu kedua diinputkan keduanya apa nih dalam bentuk bilangan antara 1 sampai 31 untuk tanggal, kemudian antara 1 sampai 12 itu untuk bulan. Apakah pasangannya nanti itu benar tanggal yang benar atau tanggal yang salah gitu. Kan kita di sini diketahui tanggal atau hari di bulan itu kan ada yang 28, ada yang 30, ada yang 31. Di sini diasumsikan tidak ada tahun kabisat. Makanya ditetapkan 28 di bulan Februari, tidak ada yang 29. Kemudian di sini untuk contohnya kan diinputkan tanggal 15 dan bulan 12. Maka pasangan ini benar karena di bulan 12 atau di bulan Desember itu kan tanggal 15 itu ada. Kemudian contoh lainnya pasangan tanggal 30 dan bulan 2 atau bulan Februari. Nah, ini salah karena tidak ada tanggal 30 di bulan Februari atau di bulan kedua. Nah, outputnya dari flowchart-nya nanti itu menampilkan teks correct date atau tanggal yang benar dan tanggal yang salah. Nah, telusuri flowchart untuk membuktikan apakah jawaban kita benar. Nah, di sini langsung saja dilihat program logaritmnya. Flowchart. Aduh dulu. Soal nomor 2. Nah, ini saya menggunakan apa namanya software logarithm. Kalau dulu diajar sama Pak Darmawan itu pakai yang ini logarithm. Kalau kalian nggak tahu ya disuruhnya pakai apa. Tapi sama aja sebenarnya. Ini kelihatan enggak? Apa masih terlalu kecil? Mungkin bisa ya Pak diperbesar. Nah, sudah. Insya Allah kelihatan ini. Nah, dimulaikan main ini berarti start.
ini tuh yang nomor 2 ya. Ini tuh pendeskripsian variabelnya. Jadi di sini dideskripsikan kalau variabel tanggal itu integer atau tipenya bilangan bulat. Oh ya, nanti kalian juga bisa pelajari tentang tipe-tipe data. Jadi tipe datanya itu juga harus sesuai tipe data. Untuk variabel itu harus sesuai nanti biar programnya bisa dibaca atau bisa berjalan. Nah, sebelum semua variabel itu harus dideskripsikan terlebih dahulu supaya bisa berjalan itu. Tapi kalau nanti di di jawaban ujian sepertinya tidak terlalu diperlukan. Biasanya diperlukan itu ketika kita membuat program atau langsung di aplikasi biar bisa terbaca. Nah, di sini kan tadi inputnya kan 2, tanggal dan bulan. Nah, di sini tuh kan kalau di software itu dia jelas ada tulisan input. Tanggalnya ini itu variabel dan bulan ini juga variabel. Nah, di sini itu kan, nah di sini contoh permasalahan yang kompleks karena ada tiga kasus atau 3 kondisi, di mana yang pertama itu kondisinya ada tanggalnya jumlahnya cuma hanya 28 sampai 28. Kemudian ada kondisi yang cuma sampai 30. Kemudian ada kondisi yang cuma sampai 31. Nah, itu kita untuk menyelesaikannya kan harus dipecah-pecah menjadi beberapa kasus-kasus gitu. Kasus ketika dia tanggalnya sampai 28, kemudian ketika tanggalnya sampai 30, dan ketika tanggalnya bukan yang antara yang kedua tersebut. Nah, di sini kalau saya itu saya cek dulu apakah dia yang dimasukkan tadi apakah sama dengan bulan kedua. Nah, kalau iya bulan kedua, baru dicek tanggalnya. Apakah tanggalnya masih kurang sama dengan 28? Kalau dia kurang kan berarti benar kan. Di tanggal di bulan kedua itu cuma sampai 28. Berarti kalau tanggalnya kurang dari 28, outputnya itu benar. Kalau dia inputan tanggalnya itu lebih dari 28, misalnya 29 atau 30, maka outputnya salah atau incorrect. Kemudian programnya berhenti. Nah, sekarang kasus kondisi ketika dia itu bukan bulan kedua. Misalnya mungkin bulan ketiga, keempat, dan lain-lain. Saya cek apakah tanggalnya kurang dari 30. Jika iya, maka benar. Terserah di sini dia bulan berapa kan, kalau kasus di mana dia tanggalnya sampai 31, kasus ketika dia tanggalnya 30 kan berarti masih memenuhi kan. Makanya saya di sini langsung cek tanggal, bukan mengecek bulan. Nah, jadi jika dia selain bulan 2, kemudian tanggalnya masih sampai 30, otomatis dia kan pasti benar. Nah, sekarang kasusnya ketika dia lebih dari 30, misalnya kan 31 gitu, atau 32 dan seterusnya. Berarti kan salah. Nah, di sini dicek apakah bulannya sama dengan 1, atau bulan sama dengan 3, bulan sama dengan 5. Di sini saya menggunakan seperti ini, menggunakan operasi OR. Di logika matematika itu kan ada operasi OR dan AND. Kalau OR itu kan berarti salah satu pernyataannya benar jika salah satu dari pernyataannya itu bernilai benar. Kalau dia salah satu salah, yang lainnya benar, berarti kan masih benar. Kalau yang N itu kan dia bernilai benar jika semua pernyataannya bernilai benar, dan dia bernilai salah jika salah satunya bernilai salah. Di sini kenapa saya secara manual menginput seleksinya
di sini mengeceknya bulannya sama dengan 1, 3, 5, 7, 8, 10 atau 12 karena di bulan itu kan yang tanggal 31 itu kan dia polanya kan cuma Januari, Maret, Februari, Maret, April, Mei, Juli, kemudian dia ke Agustus. Jadi dari di awal itu kan dia bulan yang ganjil, kemudian setelah Agustus dia bulan yang genap. Makanya di sana bisa aja dibuat pola, dibuat seleksi lagi. Cuma ya menambah pekerjaan lagi gitu. Jadi saya mending seperti ini gitu. Nah, jadi jika dia memenuhi salah satu bulan 1, 3, 5, 7, 8, 10 atau 12, maka outputnya benar. Karena di sini kan tanggalnya lebih dari 31, lebih dari 30, maaf. Kalau dia tidak memenuhi bulan ini, berarti bulannya antara 2, 4, 6, 9, 11, berarti jawabannya salah. Karena bulan-bulan yang tadi itu yang 2, 4, dan lain-lain itu cuma sampai tanggal 30 gitu. Nah, misalnya kalau kita jalankan di sini programnya. Misalnya diinputkan tadi di contoh itu tanggal 15 dan bulan 2, maka dia outputnya benar. Karena benar di tanggal 15 itu masih masuk di bulan Februari. Nah, kalau misal kita inputkan tanggal 29 di bulan Februari, maka outputnya akan salah. Kemudian kalau kita inputkan tanggal 31 di bulan April misalnya, maka dia akan salah karena bulan April itu kan cuma sampai tanggal 30 gitu dan seterusnya. Gitu. Ada pertanyaankah yang untuk penyusunan flowchartnya yang untuk yang nomor 2? Baik, terima kasih penjelasan dari Kak Pati tentang soal nomor 2. Tuh adik-adik yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau bisa sih dicoba ini dilakukan penelusuran coba dari flowchart yang saya buat ini. Siapa saja boleh, terus di-upload ntar di grup cybermatnya. Ditulis tangan aja nggak apa-apa juga boleh, ntar difoto. Ntar kita bahas sama-sama. Siapa tahu masih bingung. Ya, untuk adik-adik bisa dilakukan trace atau penelusuran ya. Seperti kata Kak Patih tadi, nanti bisa difoto, di-share grup, dibahas bareng-bareng untuk yang masih belum paham. Untuk sekarang mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa menulis di chat. Assalamualaikum. Salam.
Baik, bagaimana, Dek? Apakah tidak ada pertanyaan? Atau dilanjut dulu? Oh iya, pengen dibaca teman. Lanjut dulu ya. Dilanjutkan. Ya sekalian dilanjutkan, dicoba juga nanti siapa-siapa yang bisa mungkin. Oke. Bentar. Iya. Untuk soal nomor 3. Bilangan yang kita gunakan sehari-hari disebut basis 10 bilangan karena ada 10 jenis digit bilangan dari 0 sampai 9. Kemudian ada juga bilangan dengan basis 2 karena hanya memiliki 2 jenis digit bilangan yaitu 0 dan 1. Nah, di antara kedua basis ini dapat dikonversikan dengan membagi bilangan 10 dengan bilangan yang lain. Bilangan 10-nya itu dibagi dengan 2 pangkat n, di mana 2 pangkat n-nya itu adalah bilangan yang lebih kecil dan mendekati bilangan basis 10-nya. Nah, hasil baginya adalah outputnya, dan sisanya digunakan sebagai bilangan yang akan dibagi di iterasi selanjutnya atau perulangan selanjutnya. Dan pembaginya di iterasi selanjutnya itu adalah bilangan 2 pangkat n yang tadi dibagi 2. Algoritmanya nanti berhenti atau prosesnya nanti berhenti sampai pembaginya mencapai 1. Contohnya, misalnya diinputkan itu bilangan basis 10, bilangan 25. Kemudian akan dikonversikan ke bilangan basis 2. Nah, 2 pangkat n yang mendekati 25 itu kan 16. 2 pangkat berapa itu? 2 pangkat 4. Nah, 25 dibagi 16 kan 1. Sisanya 9. Berarti di outputkan 1. Kemudian tadi kan sisanya 19 dibagi 2, berarti sekarang 9 dibagi 8. 91. Kemudian sisanya 1. Kemudian 1 dibagi 4, 0, dan seterusnya. Dan nanti hasilnya atau outputnya itu 11001 di basis 2. Nah, jadi setelah dikonversikan bilangan 25 itu kalau dikonversikan ke basis 2 itu jadi 11001. Nah, di sini buat flowchart untuk memodelkan bilangan konversi dari basis 10 ke basis 2. Inputnya itu adalah bilangan di basis 10, kemudian outputnya barisan dari digit yang hasil konversi ke basis 2. Kemudian telusuri flowchart untuk membuktikan apakah jawaban kita benar. Nah, di sini ada note bahwa di sini kita dilarang untuk menggunakan pangkat dan operasi logaritma. Jadi kita harus mencari bagaimana untuk mendapatkan pembaginya atau 2 pangkat n-nya itu dengan cara kita sendiri. Gitu. Nah, kalau yang sudah saya buat itu seperti ini.
Pertama kan diinputkan N atau bilangannya, bilangan basis 10. Kemudian P sama dengan 1. Ini itu variabel untuk pembagi. Jadi kita set dulu atau kita tentukan dulu di awal bahwa P pembaginya itu 1. Kemudian T Kak, ini permisi. ya. Itu anunya apa? Logaritmnya masih belum Oh, belum. muncul. Masih PPT. Oke, bentar. Sudahkah? Sudah, Kak. Oke. Oke, berarti diulang ya. Nah, di sini kan diawali dengan menginputkan bilangan basis 10. Di sini variabelnya N, berarti input N. Kemudian P sama dengan 1. Ini kita set pembaginya itu diawali dengan 1. Kemudian T sama dengan 1. Ini itu kita gunakan untuk menentukan berapa kali iterasi atau proses pembagi yang terjadi nanti. T ini digunakan nanti untuk iterasi perulangannya. Berarti di sini saya menggunakan iterasi yang pasti. Karena nanti kita sudah ketahui T-nya atau iterasinya itu berapa kali. Nah, di sini kalau di secara tulis atau biasa gitu, untuk operasi while itu dia menggunakan bentuknya sama seperti yang seleksi kondisi, yang if itu. Kalau di logaritm itu dia sudah berbentuk seperti iterasi yang pasti. Jadi jangan bingung, sebenarnya maksudnya itu sama saja. Kalau di logaritm itu while sama for itu bentuknya sama. Nah, di sini ini iterasi yang tidak pasti. Jadi di sini kondisinya selama P kurang dari N, kurang dari yang diinputkan, itu dilakukan iterasi. Nah, P-nya ini terus dikali 2 sampai dia memenuhi kondisi ini. T-nya juga terus dijumlahkan satu. Kan ini untuk menentukan berapa kali pembaginya nanti. Nah, setelah kita dapatkan berapa P-nya, berapa pembaginya, atau berapa bilangan yang mendekati input tadi itu, di sini kita masukkan seleksi kondisi pengecekan apakah P-nya itu lebih besar, pembaginya itu lebih besar dari N. Kan tadi kan kondisinya itu atau di kasusnya itu kan pembaginya itu yang lebih kecil dan mendekati bilangan yang diinputkan itu kan. Nah, kalau tidak ada proses penyeleksian apakah dia lebih besar dari bilangan itu, maka ada kemungkinan nanti di proses iterasinya ini kita mendapatkan bilangan pembagi yang lebih besar dari bilangan yang kita inputkan gitu. Nanti bisa dicoba ditelusuri kalau misalnya pada bagian proses iterasi yang ini. Nah, di sini dicek apakah bilangan pembaginya itu sudah lebih besar dari bilangan yang kita inputkan apa tidak. Kalau dia lebih besar, kita bagi bilangan pembaginya itu kita bagi 2 biar dia kembali ke bilangan pangkat 2 sebelumnya. T-nya juga dikurangi 1 karena proses pembaginya itu kan berkurang. Nah, di sini tadi kita sudah mendapatkan berapa kali dilakukan iterasi untuk mendapatkan bilangan pembagi. Nah, di sini kita menggunakan iterasi pasti.
I sama dengan 0, dari 0 sampai T-1. Kenapa sampai T-1? Karena jika dimulai dari 0 sampai T itu dia pasti lebih 1 dari nilai iterasinya itu. Secara umumnya iterasi pasti itu kalau kita tidak memasukkan nilai awalnya itu dia biasanya mulai dari 0. Kalau iterasinya dimulai dari I sama dengan 1, baru sampai T, bukan dikurangi 1. Nah, iterasinya dilakukan kan dari 0 sampai T-1. Dilakukan proses B-nya itu, ini tuh bilangan hasil bagi. N bilangan yang diinputkan dibagi P. Nah, tadi kan 25 dibagi 16 sama dengan 1, langsung di-outputkan B. Nah, bilangan yang diinputkan sama dengan, kan tadi kan sisa baginya itu akan menjadi bilangan selanjutnya yang akan diproses. Maka di sini N sama dengan N modulo P. Operasi modulo, kalau yang belum tahu, modulo itu untuk mendapatkan sisa bagi. Kemudian pembaginya dibagi 2. Kemudian dilakukan perulangan terus sampai T-nya sampai T-1. Kemudian prosesnya berhenti. Kalau kita coba, misalnya diinputkan 25, hasilnya sesuai dengan yang di soal tadi, 11001. Misalnya kita ingin mencari kita ingin mengkonversi bilangan 2 pada basis 10 ke basis 2, hasilnya 10 dan lain-lain. Kalian bisa cari cara mengkonversi basis 10 ke basis 2 atau sebaliknya. Itu sebenarnya metodenya tidak cuma seperti yang di soal, ada metode yang lainnya juga sebenarnya. Harusnya munculnya apa? Contohnya ini, bukan. Bentar. Kelihatan enggak logaritma? Oh, di stop dulu. Ini cara lain untuk mengkonversikan bilangan basis 2 ke bilangan basis 10 ke basis 2. Di sini kan diinputkan N. Nah, di sini kenapa kita langsung outputkan 1? Kalau menggunakan flowchart yang ini, dia itu pasti akan diawali oleh 0 kalau nanti. Sementara kalau di basis 1 itu 0 itu kalau di awal itu kan tidak terbaca. Harus ada bilangan 1 biar selalu terbaca. Nah, di sini dilakukan iterasi selama N-nya itu tidak sama dengan 1. Nah, S ini sisa bagi, bilangan yang diinputkan modulo 2, ketemukan sisanya. Kemudian N dibagi 2. Di-outputkan sisanya dan seterusnya gitu. Ini itu metode mengkonversi basis 10 ke basis 2 itu nanti dia misalnya diinputkan 25. Nah, 25 dibagi 2. 25 dibagi 2 itu kan 12. 12 sisanya 1. Nah, kemudian 12 dibagi 2 lagi 6, sisanya 0. Berarti tadi baru 1, 0. Kemudian 6 dibagi 2, 3, sisanya 0. 1, 0, 0.
terus 3 dibagi 2 itu 1, sisanya 1, 1 0 0 1 1 gitu. Nah, tadi kelemahannya yang ini itu dia setelah mengkonversi itu hasilnya itu terbalik. Jadi harus ada progres untuk membalik baris dari hasil konversi yang tadi gitu. Gitu. Nah, kalau yang soal nomor 3 itu dia menggunakan yang ini. Salah. Oh ya benar. Gimana? Ada pertanyaan? Baik, terima kasih Kak buat penjelasan nomor 3. Bagi adik-adik yang ingin bertanya bisa bertanya ya. Bisa menulis di chat untuk soal nomor 3 ini. Bagaimana, Dek? Bisa on cam kalau memang sulit untuk menulis di chat. Kalau ada yang tidak paham bisa on cam on mic. Ini ada permintaan Kak dari Eka Anggraini. Nah, itu mohon maaf Kak, saya belum paham apakah bisa dijelaskan ulang ya Kak? Soalnya saya bingung dari awal. Ini dari mana, Dek? Ini. Dari awal mana? Awal paling awal kah? Dari yang nomor 3 Kak.
Oke, bentar. Kalau bingung sama artinya bisa juga dibaca, kan itu udah dikirimin katanya yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, di sini di soalnya kan pada intinya itu kita buat flowchart atau algoritma dengan flowchart yang mengkonversi bilangan dari basis 10 ke basis 2. Nah, basis 10 itu bilangan normal pada umumnya, bilangan biasa gitu kayak 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena disebut bilangan basis 10 karena dia ada 10 digit bilangan yang bisa dikombinasikan kan antara 0, 1, 2, 3 sampai 9. Nah, kalau bilangan basis 2 itu dia cuma punya 2 bilangan saja, 1 dan 0. Misalnya kan tadi 25. Kalau 25 itu kita konversikan ke bilangan basis 2, itu kan hasilnya 11001. Nah, caranya kalau di yang nomor 3 ini, itu bilangan yang akan kita ubah ke basis 2 itu dibagi oleh 2 pangkat n, di mana 2 pangkat n ini adalah bilangan yang lebih kecil dan mendekati 25 gitu. Kalau yang kita cari 25. Nah, kalau di contoh 2 pangkat n-nya kan 16. Itu berarti kan 2 pangkat 4, 16. Jadi 25 dibagi 16 kan 1. Nah, sisanya kan 9. Nah, kalau di di algoritma untuk mendapatkan sisa itu kan kita pakai operasi modulo. Jadi 25 modulo 16 baru dapat 9. Nah, bilangan hasil sisanya itu yang akan dihitung lagi. Kalau tadi 25 kan berarti sekarang jadi 9. Nah, pembaginya itu di sini dibilang pembaginya itu dibagi 2. Nah, tadi kan 16 dibagi 2 berarti 8. Nah, bilangan 9 dibagi 8 kan 1. Sisanya 1. Nah, sekarang yang dihitung kan 1. 8 dibagi 2 kan 4. Berarti 1 dibagi 4 kan 0. Sisanya 1. Karena tidak bisa dibagikan, tadi 1 dibagi 4 kan 0. Sisanya 1. Nah, 1, 4-nya dibagi 2 jadi 2. 1 dibagi 2 kan 0. Sisanya masih 1 karena belum bisa dibagi. Nah, sekarang 1. 2 dibagi 2, 1. 1 dibagi 1, 1. Sisanya 0. Nah, sekarang kan pembaginya sudah sampai 1. Berarti prosesnya berhenti. Nah, tadi kan hasil baginya kan 1, 1, 0, 0, 1. Nah, itulah yang diinputkan. Itulah bilangan basis 2-nya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita sekreatif mungkin membuat proses yang seperti untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diinginkan di soal gitu. Untuk contohnya seperti yang saya lihatkan tadi gitu.
masih bingung, ini karena ini persoalannya agak rumit, bisa dicoba ini. Mungkin yang lain juga bisa coba, ntar bisa diupload hasilnya di grup. Coba buat flowchart untuk menghitung luas atau keliling persegi panjang, itu yang simple. Kalau masih bingung dengan flowchart. Intinya itu apa namanya, untuk menyelesaikan, kita itu harus banyak latihan, sebenarnya latihan menyelesaikan suatu masalah, tidak cuma apa namanya belajar flowchart atau bahasa pemrogramannya. Kalau apa namanya kita tidak paham dengan apa maksud dan apa yang diinginkan soalnya, pasti bingung juga nanti kalau mau buat apa namanya flowchart atau programnya gitu. Gimana, Dek? Masih bingung kah? Baik, terima kasih dari Kak Fatih untuk penjelasannya. Untuk penanya tadi, apakah sudah ada gambaran DEK ya tadi? Baik. Ini dari adik-adik begini Kak, katanya kayaknya di kelas belum sampai materi yang muter terus kayak gitu Kak. Apakah nanti soal UTS tergantung dosen masing-masing? Gitu. Oke. Ya biasanya gitu sih, yang namanya UTS itu pasti dibuat rumit, nggak mungkin dibuat mudah gitu, karena memang itu UTS kan untuk apa namanya melihat hasil dari apa yang sudah dipelajari gitu. Tapi tergantung dosennya juga sih, beda-beda dosen sebenarnya beda-beda soal terkadang. Kalau pengalaman selama ini apa namanya, saya kan di Dasprok itu diajar sama Pak Darmawan. Itu kan UTS masih seputar apa namanya, walaupun di perkuliahan itu sudah masuk di pemrograman menggunakan Delphi itu di pertemuan 67, tapi di UTS-nya tetap cuma bahas flowchart saja gitu. Nggak tahu kalau dosen yang lain. Kemudian soalnya terkadang apa namanya, soal-soal yang pernah kita latihan cuma ya dimodifikasi, lebih dimodifikasi gitu. Baik, terima kasih Kak. Berarti di sini intinya ande ya. Untuk soal itu tergantung dari kebijakan masing-masing dosen juga, dan tentunya juga tingkat kesulitannya mungkin ditambah ya dari tugas, tapi kita bisa belajar dari tugas-tugas atau latihan soal yang diberikan, yang tentunya nanti dimodifikasi, ya ada modifikasinya lah untuk di UTS-nya. Mungkin begitu ya Kak Patih ya? Iya. Yang namanya ujian pasti dipelit lah gitu, dirumitin gitu, nggak mungkin ujian itu mudah-mudah gitu. Kecuali kalau dosennya emang super duper baik. Iya, baik Kak. Ini juga ada mungkin lebih ke mempersiapkan UTS-nya. Apakah nanti disuruh menggunakan aplikasi ya Kak waktu UTS? Kalau pengalaman saya dulu, UTS saya itu ini apa, tulis tangan sih. Ya soalnya ini yang dibahas ini tulis tangan, jadi
Nah itu, tapi tergantung dosen. Saya dulu juga diajar Pak Darmawan seperti itu, sama kayak Kak Pati. Nah, itu dia sih masalahnya karena sekarang lagi pandemi kan. Jadi semuanya kan serba online. Nah, nggak tahu nanti itu kebijakan dosennya kayak gimana. Nah, saran saya sih sebaiknya coba ditanyakan ke dosennya. Itu nanti metode ujiannya itu kayak gimana? Apakah nanti menggunakan aplikasi atau bagaimana? Atau masih tulis gitu. Tapi biasanya sih kalau UTS itu ya tulis tangan gitu. Kecuali kalau UTS praktik menggunakan program gitu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang bisa disampaikan atau materi yang masih belum sempat terbahas di sini bisa ditanyakan. Oh, ini ada pertanyaan. Izin bertanya, Kak, apa perbedaan penggunaan perintah while, for, dan repeat dalam struktur pengulangan dari Arlen? Bedanya apa tadi? For, while, for, sama repeat. Iya, Kak. Repeat itu kan artinya kan perulangan, itu bukan perintah. Jadi kalau perintah perulangan itu eh, cuma ada while do sama for do saja. Kalau selama ini saya belum nemu sih yang menggunakan perintah repeat itu bahasa apa. Cuma kan kalau di bahasa DLP itu kan mirip bahasa Pascal sama bahasa Python. Itu untuk iterasi itu saya cuma baru nemu yang menggunakan perintah while do sama for do saja. Bedanya kalau yang while do itu digunakan iterasi yang tidak pasti. Kita tidak tahu dia akan melakukan perulangan berapa kali sampai dia menemukan hasil yang kita inginkan atau hasil yang diinginkan gitu. Jadi kan kita kasih kondisi misalnya while atau selama n kurang dari 5 misalnya gitu. Jadi dia akan melakukan iterasi terus-menerus atau perulangan terus-menerus sampai n-nya itu lebih dari 5 gitu. Kalau dia masih kurang dari 5, berarti kan dia akan terus-menerus gitu. Tidak terhitung kita tidak bisa menentukan berapa kali dia akan melakukan iterasi. Apakah sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali gitu. Nah, sementara kalau for, itu dia iterasinya sudah pasti. Misalnya kita ingin melakukan iterasi 5 kali, berarti kan for, misalnya variabel iterasinya itu i, for i 0 to 4 do gitu. Berarti kan iterasinya ketika i sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Itu kan udah 5 kali gitu. Jadi bedanya di situ. While itu digunakan ketika iterasinya itu tidak pasti, sementara kalau for do itu dia sudah pasti gitu. Kita ingin melakukan iterasi berapa kali gitu. Programnya ingin melakukan iterasi berapa kali gitu. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Ini dari kakak panitia ada yang ingin share dulu pernah diajar. Tadi kan saya Pak Darmawan, ini ada yang pernah diajar Bu Luki. Ini Mas Ricci, bisa sharing. Oh iya, aku suaraku masuk kan? Masuk. Oh iya, kemarin kan kita kan sama-sama dapat dasprok nih ya. Nah, bedanya cuman aku UTS-nya itu udah duluan. Nah, kalian kan masih belum UTS gitu kan. Nah, yang kemarin aku pahamin itu dari UTS kemarin itu soal-soalnya itu yang aku dapetin itu kayak ngubah dari soal nih cerita diketahui soal. Nah, itu nanti soalnya itu disuruh diubah ke algoritma, terus juga nanti disajin algoritma, kita disuruh buat flowcard-nya.
Nah, itu sih kemarin yang aku kerjain di UTS. Terus juga kemarin itu kalau nggak salah juga dikasih materi tentang ngubah desimal ke biner, terus desimal kemana gitu kan. Nah, itu kemarin itu pas UTS itu juga keluar. Nah, mungkin bisa dipelajarin dari awal gitu ya, walaupun emang hal-hal yang kecil gitu. Awalnya aku juga nggak berpikir kalau ngubah bilangan biner itu keluar. Cuman pas UTS itu benar-benar keluar gitu, ngubah bilangan biner. Walaupun materinya emang sepele gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin saran aja untuk teman-teman di apa tuh namanya dipelajarin lagi latihan soal yang udah dosen kasih gitu. Kadang juga dosen itu ngasih soal yang istilahnya dia jelasinnya secara inian, secara lisan. Jadi dia jelasin cuman nggak pernah dicatat di buku catatan. Nah itu kadang di apa tuh namanya dikeluarin di UTS karena memang dosen pengen nguji kita itu nyimak nggak penjelasan mereka gitu. Itu aja sih dari aku mengenai UTS yang kemarin. Baik, terima kasih disampaikan kepada Kak Riji yang sudah berbagi untuk tips UTS buat adik-adiknya ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Kak Padi, yaitu Kak izin bertanya pertanyaan dari latihan soal yang diberikan dosen. Jadi ada disuruh buat penelusuran dari bilangan genap antara 10 sampai dengan 100. Dan syaratnya itu masing-masing baris berisi 10 bilangan. Berarti kita bikin penelusuran sampai 100 atau hanya sampai 1 kali baris. Yang penting 10 bilangan, Kak. Seperti itu, Kak. Bentar, coba saya masih mahamin apa maksud soalnya dulu. Disuruh buat penelusuran bilangan genap antara 10 sampai 100. Dan syaratnya itu masing-masing berisi 10. Kalau tugas sih ya, kalau tugas kan artinya waktunya itu, waktu kita mengerjakan itu kan panjang gitu. Ya kalau emang benar-benar niat sih ya dikerjain gitu sampai emang dapat apa namanya semuanya gitu dari 10 sampai 100 gitu. Kan itu paling cuma 50 ya. Tapi bisa juga kalau memang terlalu panjang itu eh, kita kan bisa menemukan pola. Nanti kan setelah ditelusuri misalnya ketemu berapa bilangan genap gitu, nanti kan menemukan pola. Ya saat nanti ditulis dan seterusnya, kemudian terus nanti apa namanya tinggal nulis bilang apa namanya yang bagian akhirnya gitu. Jadi ada awal ketemu pola, kemudian sampai akhir gitu, bisa aja kayak gitu. Kalau dari saya sih ya gitu, bisa aja kayak gitu. Cuma kalau dari dosennya lagi sih, apakah eh, diperbolehkan seperti itu apa tidak gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Dari Mang Farhan ini coba menjawab pertanyaan tadi, Pak, yang karisma itu sepertinya di list sampai dari 12 sampai 98. Berarti apakah bisa ya, Kak, seperti ini? Yang mana yang 10 bilangan tadi itu ya? Ya. Ya, Kak. Eh, Nah, di sini kan pertanyaannya kan bilangan genap antara 10 sampai 100, berarti itu 10 sama 100-nya masuk atau tidak? Di sini harus diperjelas lagi sih sebenarnya. 2, 3, 4, 5.
Iya, bisa outputnya seperti itu. Karena 10 bilangan ya, bukan 10 digit. Itu kan beda. Kalau misalnya soalnya minta 10 digit, itu berarti digitnya. Berarti kan 12 itu kan dihitung 2 digit. Kalau bilangan, ya benar. Kayak ini 12, 14, 16, sampai 30. Ya, boleh kayak gitu outputnya. Baik, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan dari Putri Mayang. Kak izin bertanya, bilangan biner itu contohnya bagaimana ya Kak? Gitu. Monggo Kak Patih. Contoh bilangan biner, ya. Contoh bilangan biner itu itu bilangan biner itu kan bilangan basis 2, apa namanya, yang digitnya itu cuma 0 sama 1, kayak yang contoh nomor 3 tadi itu bilangan, itu namanya bilangan biner. Bilangan biner. Bilangan biner itu apa namanya? Gimana ya jelasnya? Intinya ada hubungannya dengan 2 pangkat n. Nanti saya ada PPT SP teman saya yang diajar sama Bu Luki, nanti bisa di-share juga sih tentang bilangan konversi, kayak bilangan basis 10 ke bilangan biner dan lain-lain. Gitu. Baik, terima kasih Kak Patih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Ini dari Rizka Kak bertanya, boleh kasih contoh soal lagi nggak Kak untuk bilangan biner? Contoh gimana maksudnya ini? Kalau mau coba ya tinggal apa namanya, inputnya yang berbeda gitu, jangan 25 gitu. Contoh soal yang gimana nih maksudnya? Mungkin dari Dek Rizka bisa memperjelas ya soal contoh soal yang seperti apa. Kalau berdasar dari penjelasan Kak Pati tadi, itu kan di example 3 atau exercise 3 itu 25 yang diubah. Nah ini kalau misal ingin contoh soal lain, bisa 25-nya diganti bilangan lain, 34 atau berapa gitu. Nanti algoritmanya seperti apa, seperti itu. Apa namanya, intinya untuk bilangan biner itu kan apa namanya, bilangan yang kayak itu contohnya kan 11001. Nah, kalau mengkonversi bilangan basis 10 atau bilangan umum biasa ke bilangan biner, itu kan inputnya kan bilangan biasa, outputnya nanti bentuknya kayak gitu, kayak 11001. Pernah lihat tak yang bilangan panjang tapi isinya cuma angka 1 sama 0? Nah, itu contoh bilangan biner. Untuk proses atau caranya, ada cara lain, tapi itu nanti aja saya kasih apa namanya, PDF-nya dari Bu Luki. Nanti bisa dibaca sendiri gimana prosesnya, proses yang lain. Selain cara seperti yang di soal nomor 3 ya, itu salah satu caranya gitu. Nah, nanti dari cara yang berbeda itu bisa dicoba-coba aja bikin apa namanya, flowchart-nya. Nanti kalau apa namanya bingung, bisa ditanyakan juga nanti kan di grup. Gitu.
Baik Kak Pati, terima kasih. Eh, karena di sini waktu sudah menunjukkan pukul 9.55 ya. Jadi eh, untuk diskusi selanjutnya bisa dilanjutkan di grup kalau misalnya ada yang mau mencoba tadi untuk penelusuran-penelusuran itu bisa di grup nanti saling menanggapi, saling sharing kalau ada yang eh, apa bisa mau share jawabannya ya. Seperti itu eh, untuk diskusi yang sekarang kita cukupkan terlebih dahulu. Eh, Selanjutnya yaitu terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan Kak Pate. Alhamdulillah sesi tanya jawab juga telah selesai dan kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Sebelum ini diakhiri akan diadakan sesi foto bareng ya. Eh, untuk panitia bisa dipandu. Ya, silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya ya. Ini kan karena memang Zoom tidak bisa di screenshot semuanya, kan ada 6 slide, jadi akan saya screenshot 6 kali untuk per slide. Saya hitung mundur ya untuk setiap slide. 3, 2, 1. Suara apa masuk? Lanjut ke slide kedua ya. 3, 2, 1. Untuk slide ketiga dan terakhir mungkin nggak saya screenshot karena memang nggak ada yang open cam gitu. Yang open cam kebanyakan dari slide pertama sama slide kedua. Nggak apa-apa kan untuk panitia? Screenshot, oke. Okay. Oke, dari panitia di screenshot. Giliran slide ketiga ya. 3, 2, 1. Slide keempat. 3, 2, 1. Slide kelima. 3, 2, 1.
Ya, slide terakhir. 3, 2, 1. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih untuk panitia yang sudah bertugas. Sebelum mengakhiri acara, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberikan keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Pesan dari saya mungkin ada pepatah, practice makes perfect ya. Terus berlatih dan tetap semangat untuk menghadapi UTS-nya. Semoga hasilnya maksimal dan sesuai dengan harapan dari adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.